Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Teman-teman sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Zulfikar Fazanugraha dengan nomor induk mahasiswa 17000031. Saya adalah mahasiswa dari Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas B tahun 2019. Saya adalah salah satu mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing itu adalah pembatasan atau memberikan jarak antar satu individu dengan individu lain di ruang publik terbuka secara berjenjang atau secara berkala yang sudah ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, pembatasan ini adalah pembatasan yang melingkupi sosial. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, WHO atau Badan Kesehatan Dunia ini telah merevisi atau meralat social distancing ini, berubah namanya jadi physical distancing. Nah, kenapa berubah namanya physical distancing? Karena WHO mencermati bahwa pembatasan ini tidak hanya sekedar sosial saja, teman-teman sekalian. Jadi pembatasan ini bukan hanya sekedar sosial saja, tapi pembatasan ini meliputi mentality, mengikuti psikis, meliputi psikomotor, mengikuti psikologi. Artinya banyak aspek-aspek atau variabel-variabel yang dibatasi oleh keadaan saat ini gitu. Jadi tidak hanya sosial saja. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang dibatasi oleh problematika yang kita hadapi sekarang ini, yaitu COVID-19 ini, virus COVID-19 ini. Maka dirubah namanya menjadi physical distancing. Nah, apa kaitannya sebenarnya social distancing dengan physical distancing? Sebenarnya banyak sekali kaitannya. Yang paling banyak kita temukan adalah kemadorotannya, teman-teman. Ya, tentu saja kita jadi bersosial dengan teman-teman kita, dengan individu-individu yang lain tentu sangat terbatas. Walaupun sekarang ada kemajuan teknologi, walaupun sekarang ada yang disebut dengan Google Meet, Hangout, ada Microsoft Zoom, ada video call, WhatsApp group, ya tetap saja tapi kita kebutuhan sosial kita itu harus head to head gitu. Karena insting manusia itu ya bertemu secara langsung, ada silaturahimnya. Karena dalam Islam dikatakan kan beribadah itu tidak hanya vertikal, tidak hanya vertikal tapi horizontal juga. Artinya ada hablum minallah, ya ada hablum minannas. Nah, hablum minannasnya itu kita tidak bisa terwujud. Artinya pembatasan sosial ini sungguh menyiksa batin kita sebagai manusia, insting manusia. Physical distancing atau yang lebih akrab di masyarakatnya itu social distancing, atau di Indonesia pemerintahan Indonesia lebih memakai istilahnya pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Nah, Pak Jokowi Pak Jokowi menyebutnya itu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, ini justru memang secara sosial ini kalau kita kaitkan sangat banyak merugikan kita sebagai seorang insan. Apalagi yang berhubungan dengan muamalah. Dalam Islam kan ada muamalah, antara interaksi sosial, transaksi kita dengan individu lain, kan itu sangat terganggu. Memang kalau mungkin yang secara strata ekonomi itu menengah ke atas, mungkin itu bisa dipangkas dengan kemajuan teknologi, dengan kemutakhiran teknologi, dengan dengan up to date
teknologi, dengan era 4.0 ini, dengan kemajuan industri teknologi itu untuk masyarakat strata menengah ke atas, ya mungkin transaksi ini bisa bersosialisasi ekonomi ini eh, bisa kita permudah dengan, walaupun dengan ada di rumah. Tapi dengan masyarakat yang menengah ke bawah kan sulit, tetap saja harus bertemu head to head, face to face, bertransaksi dan lain sebagainya. Jadi artinya memang secara sosial ini tidak sehat, sirkulasi seperti ini tidak sehat. Tapi karena kita harus mengambil langkah ini, karena ini juga berurusannya dengan orang banyak, dengan dengan kesehatan orang banyak, dengan kemaslahatan umat juga, ya resiko ini harus kita ambil. Karena dalam usul fikih kan ada la darara ila dirara. Jadi artinya kita mengambil kemadorotan yang lebih kecil lah daripada kita mengambil madorot yang lebih besar. Sekarang kita pembatasan sosial ini mungkin secara ekonomi kita akan terbatasi gitu. Cuman secara sosial ekonomi, secara bertransaksi, secara silaturahim kita akan terbatasi. Tapi ya kita mengambil madorot yang lebih kecil aja daripada, karena kesehatan kita ini kan dipertaruhkan teman-teman sekalian hari ini itu ya. Jadi yaitu kaitannya antara social distancing, physical distancing, atau istilah pemerintahnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya ini sangat sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan sosial kita. Sirkulasi sosial kita memang menjadi kurang sehat, kurang baik. Tapi yang mau bagaimana lagi, ini adalah sudah suatu, ya cobaan lah untuk kita sebagai manusia, agar kita lebih mentafakuri diri, mentadaburi diri, muhasabah diri, banyak lagi membersihkan hati dan pikiran kita, banyak lagi kita beribadah, agar kita juga lebih berinteraksi sosialnya lebih banyak dengan keluarga kita. Jadi artinya mungkin selama ini kita terlalu banyak berinteraksi sosial di luar, akhirnya kurang dengan keluarga kita. Nah sekarang mungkin Allah mengatur agar kita bisa berinteraksi sosial dengan keluarga kita ini jauh lebih banyak, kuantitasnya itu jauh lebih banyak, dan kualitasnya juga jauh lebih baik gitu, kita berinteraksi sosial dengan keluarga kita. Ya moga-mogaan saja kita berdoa bahwa pandemi ini segera beres, segera tuntas, agar kita bisa berinteraksi sosial, bisa bersosialisasi dengan sehat lagi dengan individu-individu yang lain, dengan lingkungan masyarakat yang lain seperti normal. Dan pandemi ini mengajarkan bahwa kita pun harus bisa berinteraksi sosial yang baik, yang sehat dengan orang-orang terdekat kita yang ada di rumah, dengan keluarga kita, dengan kuantitas dan kualitas yang tentu baik. Mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf bila banyak kekurangan. Kita berdoa sama-sama agar Allah ampuni semua dosa-dosa kita dan Allah angkat cepat-cepat pandemi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.